aku sampai kok bisa ada video itu gitu kan. Udahlah, aku tuh ini banget, shock banget lah gitu loh. Aku bisa mengadunya sama siapa ya? Sama Tuhan, sama Mama. Udah itu aja dua orang yang aku tempat aku mengadu gitu kan. Mamaku juga sampai gemeteran gitu. Kenapa kok bisa sampai begini teh? Ya ampun, anak mama kok sampai diperlakukan seperti ini. Wah itu kan karena aku tuh denger mamaku begitu tuh. Ya pasti ya. Kita guilty feeling juga ya. Aku tuh mendingan udah mama jangan kayak gitu. Itu hancur banget deh. Denger mamaku tuh ngomong, kok bisa sih ada orang yang tega gini sama anak mama. Apalagi mamaku kan single mother ya, udah lama ditinggalin papa gitu. Jadi itu buat aku tuh harus nggak bisa nih. Aku nggak mau bikin mamaku sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Kali ini sebelah saya, ini perempuan yang strong, masih muda umurnya, tapi ibu dari 3 orang anak. Anaknya cakep-cakep ya, lucu-lucu, cute banget. Yang satu diajak tadi ya. Pokoknya nih buat ibu-ibu pasti udah mengenal sosok yang satu ini. Perempuan yang lagi menjalani kehidupan yang baru. Yang baru tapi yang benar-benar menurut aku semua tuh pasti ada hikmahnya. Dan aku pengen tahu banget kabarnya dia sekarang setelah semuanya berlalu. Alhamdulillah sekarang sudah lebih adem ya. Siapa lagi kalau bukan Dena Devanka. Aduh mukanya ini banget, dia bening banget. Aku mengingat kayaknya waktu aku masih muda kayak begini loh guys. Dena gimana? Iya, makasih nih Kak Vena udah undang aku. Seneng banget ada di channelnya Kak Vena. Akhirnya kita ketemu. Akhirnya ketemu. Jadi guys, kita ini satu dokter. Dokter Chen. Dokter Chen udah pernah jadi bintang tamu aku, makanya. Jadi kita nggak sengaja ketemu dan aku emang udah lama banget pengen ketemu sama Dena. Meskipun kita kayaknya beda aliran ya. Karena Dena ini masih muda banget, berapa? 37? 37. Waduh, beda 12 tahun. Waduh, tapi aku yakin banget Dena sekarang lebih bahagia ya. Lebih bahagia. Karena segala sesuatu tuh harus dirilis, bener nggak? Betul banget. Jadi sekarang ini gimana? Stepnya lagi apa nih? Stepnya sekarang ini lagi struggling. Oke. Lagi bertahan, struggling, lagi mencoba untuk mengikhlaskan, gitu. Walaupun memang pasti hanya di mulut, di omongan, tapi aku lagi mencoba banget, lagi belajar, fase belajar terus dari hari demi hari, gitu sih. Tapi dengan ngelihat anak pastinya biar bisa lebih kuat ya kan, lebih bisa lah setiap hari itu selalu memberikan motivasi untuk diri sendiri. Gitu. Tuh kan, buat ibu-ibu yang namanya sendiri itu bukan hal yang menakutkan, bener nggak sih? Itu menakutkan hanya ada di pikiran. Kalau pikiran kita, gue bisa, ya kan? Gue harus tegar untuk anak-anak, pasti bisa. Karena yang ngomong ini sudah 9 tahun. Bener loh, nggak kerasa. Bener gitu ya? Iya, tapi begitu aku tuh ya shock banget waktu baru divorce. Pasti mengalami itu kan. Yang namanya marah, sedih, patah hati, ya nggak sih? Semua jadi satu. Iya. Tapi kalau aku lihat Dena udah bisa memanage ya anger dalam diri tuh yang paling bahaya tuh kan ke diri kita sendiri. Jadi sekarang di titik mana nih? Kalau kemarin kan kita lihat bukan beritanya, aku nggak mau bahas beritanya ya, tapi bagaimana seorang Dena karena kita ibu, kita bisa mengovercome itu. Rasa penyesalan, kesel, ya kan? Itu yang paling penting kan gitu. Rasa apa ya? Kalau penyesalan pasti ada, tapi aku ngelihat ke anak-anak kayaknya enggak lah ya gitu. Aku punya 3 anak yang luar biasa gitu. Terus udah kayak gitu, kalau dilihat dengan pengalaman hidup ini, ini pengalaman hidup yang luar biasa lah pastinya. Seumur hidup ya? Seumur hidup ini paling menegangkan gitu kan.
paling menegangkan, paling shocking gitu loh, gitu sih. Jadi guys, aku kagum sih ya, karena kalau aku itu umurnya masalahnya kan sebulan apa 2 bulan ya, yang lagi rame-ramenya ya. Dari bulan Mei sih, mulai rame. Sekarang bulan November. Sekarang bulan November. Berarti belum sampai 1 tahun dia. Iya, betul. Tapi Dena sudah bisa cooling down. Iya, betul. Itu yang harus dibagi sebenarnya, Den. Gitu. Maksudku di Vena Melinda Channel ini aku yakin banyak sekali perempuan-perempuan di luar sana yang lagi menghadapi hal yang sama. Melepas orang yang paling kita cintai, ya nggak sih? Karena aku 17 tahun loh. Dena berapa tahun? Menikah 9 tahun. Tuh. Tapi pacaran 7 tahun, jadi 16 tahun bersama. Iya. Aku 17 tahun, pacaran 3 tahun, 20 tahun, separuh hidup. Iya, itu gimana? Tapi udah belum 1 tahun, Dena udah bisa memaknai itu. Gue nggak mau larut. Kalaupun kemarin sempat bersih tegang, gue harus damai, misalkan kayak gitu. Itu kan pasti ada trigger-triggernya. Itu yang mungkin boleh diceritain. Aku ngerti mungkin Dena khawatir kalau akan maksudnya omongan Dena nanti mungkin memancing, kita kan nggak mau dari segi kasusnya, tapi bagaimana Dena dari hari ke hari sudah bisa memaknai itu, karena itu kan berat ya. Apalagi kalau anak-anak masih kecil kan mereka nggak ngerti, cara jelasinnya juga bingung. Benar. Gimana tuh, Den? Jadi memang pada saat itu terjadi, itu kan terjadi kayaknya begitu cepat, gitu kan. Walaupun kayaknya dari bulan ke bulan kok akhirnya kita jalanin memang berujung dengan perdamaian. Damai itu pun kita lakukan karena banyak pertimbangan lah, pastinya karena anak, karena perikemanusiaan, kita juga karena pokoknya kita saling merasa harus saling toleransi antar kita sebagai orang tua yang baik gitu. Jadi aku pikir sudahlah, ini semakin lama semakin jadi santapan media gitu loh, ya kan. Aku juga tidak menyangka sih kok sampai seheboh ini gitu loh. Setiap hari kayaknya pemberitaan tuh mengenai aku ya pada saat itu gitu. Kayaknya aduh aku capek banget, sampai setiap hari tuh di depan rumahku tuh media tuh rame. Setiap aku keluar, wah udah semua kamera semuanya menyorot gitu. Nah aku tuh agak kurang nyaman dengan kayak gitu. Kadang kita kasih statement ke satu infotainment atau media, yang lain akhirnya jealous gitu kan. Jadi kita juga jadi bingung gitu. Nanti aku pun ibaratnya kayak disalahin dari pihak suami gitu kan. Kenapa ngomong begini? Jadi aku serba salah sih Kak gitu kan. Kita selesaikan baik-baik ke pihak kepolisian. Jadi aku juga mau terima kasih juga untuk pihak kepolisian Polres Jakarta Selatan, memang sangatlah membantu sekali lah dalam kasus kita berdua. Akhirnya dibantu banget. Setelah itu kita juga tetap menjalani proses persidangan perceraian sampai saat ini belum selesai gitu. Tahapnya masih replik, masih duplik gitu. Jadi kenapa prosesnya lama? Karena per 2 minggu gitu. Gitu sih. Wow, jadi itu bukan hal yang mudah ya guys ya. Aku aja waktu itu di titik bulan ke bulan rasanya mau yang mana duluan yang dilakuin, bener gak sih? Ya kan, mana sih yang mau diprioritasin? Kasusnya kah? Kemudian belum kalau ada laporan itu pasti akan menyita hati karena ya seperti yang Dena bilang, karena kita public figure, kadang-kadang kita maksudnya untuk mengklarifikasi, tapi yang ada jadi kesannya malahan jadi konsumsi publik dan akhirnya keingintahuan masyarakat lebih heboh. Masalahnya belum kelar, ada lagi masalah baru, bener nggak sih? Nah aku pengen tahu nih, siapa yang punya ide pertama kali harus damai aja deh gitu, itu siapa? Dari pihak Dena apa gimana? Memang kalau pada saat waktu itu aku kenapa aku kan lagi panas banget waktu itu kan. Gitu. Kenapa memang aku harus melapor gitu kan? Karena memang aku sebagai perempuan gitu, aku juga takut ya kalau hal itu terjadi lagi gitu. Pada saat itu. Saat itu. Jadi memang saat itu pada saat aku taruh laporan juga ya udah aku lupain aja nih Kak. Kemudian bulan Juni kakak aku sakit, kena COVID, terus akhir Juni kemudian he pass away. Akhirnya turut berduka cita udah gitu. Jadi benar-benar kita keluarga tuh lost banget, shock banget gitu. Jadi bulan Juni Juli tuh benar-benar kayaknya kita udah ngeblank deh gitu kan.
Terus tiba-tiba ya aku dapat panggilan. Nah ternyata oh iya ya, ternyata memang ada kasus ini dan memang ternyata nggak bisa dicabut pada saat itu. Oh, gitu. jadi Memang kalau kita melapor sekali itu tuh nggak bisa dicabut begitu saja karena memang laporan itu berjalan. Karena prosesnya masih agak panjang gitu loh. Dia akan panggil dokternya yang visum aku segala macem. Nah itu pun juga kita di internal antar keluarga tuh ini ya berdebat lah, kok kenapa nggak bisa begini gitu. Ya jadilah akhirnya mungkin dari pihak sebelah sana juga akhirnya melapor balik ke aku gitu kan. Jadi itulah yang bikin rungsing kan, rungsing di media. Complicated banget gitu. Ya udah itu yang sebenarnya agak disayangkan kan gitu. Terus setelah itu ya aku bilang sama dia, sudahlah stop. Karena ini di rumah nih ngomongnya. Iya di rumah gitu. Karena memang kebetulan kita masih satu rumah. Sampai sekarang. Aku bilang udahlah stop. Saya di sini kalau begini caranya, di sini saya menjadi pihak yang sangat amat dirugikan. Aku bilang gitu. Jadi kayak aku gini nih Kak. Jadi aku ngerasa aku tuh sebenarnya aku nggak mau bilang korban ya, kesannya kayaknya aku nanti kayak lebay ya gitu ya. Tapi aku merasa seperti itu. Tapi di sini aku seperti kayak yang disudutkan, ya kan gitu loh. Kayaknya kok jadinya aku yang paling apa ya, let's say paling gimana banget deh gitu. Jadi aku bilang udah stop yuk. Ini bulan lalu apa? Iya kita kayaknya baru beberapa minggu yang lalu lah, bulan lalu lah kita udah proses perdamaian gitu. Udahlah yuk kita beresin. Gampang kok, tinggal kamu dan saya kita ketemu dengan lawyer kita masing-masing. Akhirnya kita meeting. Karena setelah kita meeting, setelah dia itu dia preskon. Terus nah di preskon itu dia bilang hal-hal yang menyudutkan. Buat aku menyudutkan ya. Saya bilang, kenapa kok kamu bilang apa ya, dia bilang aku tuh labil semenjak aku tuh program hamil, semenjak saya punya anak. Saya bilang please nggak usah kayak begitu lagi, karena ini anak. Kalau udah anak aku tuh tersinggung banget nih Kak gitu. Aku tuh emosional karena janganlah pada saat kan kita kepengen dong punya anak. Jadi kalau saya dibilangin ambisi punya anak, wah siapa sih nggak pengen punya anak, benar kan? Itu kan doa dan ikhtiar kita. Betul. Nah itu jadi pada saat kita program hamil, pada saat kita menikah, kita program hamil, kita kan pasti pengen punya keturunan, iya kan, gitu loh. Pada saat itu memang aku dalam hati nih ya, aku pengen punya anaknya 3 gitu. Nah pada saat aku dikasih anak tuh 2 kembar. Ini yang kembar yang pertama ya. Kembar kebetulan sepasang cowok dan cewek. Terus memang pada saat itu aku belum KB, setahun kemudian aku udah hamil lagi. Nah itu kan dikasih bonus ya. Rezeki ya benar. Itu titipan lah dari Tuhan gitu. Jadi padahal nggak program yang kedua. Nggak program gitu loh. Jadi dan buat aku itu kan aku sedih nih kalau dibilangin sama suami aku ambisi lah, obsesi punya anak gitu. Jadi jangan kayak begitu sampai dia bilang aku tuh labil. Wah itu buat aku tuh sakit hati gitu loh. Jadi saya bilang udah stop semuanya kata-kata kamu yang menyakitkan. Karena apapun yang saya ungkapkan, kalau saya diundang di YouTube channel kayak saya kolaps gitu, itu saya berusaha untuk memberitahukan yang sejujurnya. Aku nggak mau nambah-nambahin, aku nggak mau pakai bumbu-bumbu. Itu yang memang aku alami dalam hidup aku. Aku bilang gitu. Jadi kalau misalnya kalau kamu merasanya seperti itu, tolong jangan diomongin. Aku bilang gitu tuh kan. Karena nanti nggak enak dong. Apa kata anak-anak kita pada saat melihat seperti itu? Loh kok papa bilang gitu sih soal mama? Emangnya papa nggak mau aku ya? Atau mungkin aku takut lah anak aku nanti pada saat udah gede berpendapat seperti itu, gitu loh. Jadi udah yuk kita lagi meeting itu aku sempat saya nggak mau nih kamu kayak gitu lagi. Tolong itu terakhir kalinya kamu preskon ngomong ke media hal seperti itu. Bilang seakan-akan seperti kayaknya dia
nggak sayang gitu sama aku, bener gak gitu. Jadi itu tuh buat aku tuh shock banget gitu. Jadi kalaupun memang dia udah nggak sayang, it's okay, tapi nggak usah disampaikan dong ke media. Untungnya apa, bener kan? Sampai saat ini kalau ditanya, Dena masih sayang? Oh iya pasti. Masih cinta pasti, ya kan? 16 tahun sama-sama, ya kan? Aku punya Aku ngerti sih guys, karena perkawinan itu apalagi kita istri ya, orang yang paling kita percaya, apalagi kita sudah memberikan semua hal ya, nyawa sekalipun, cinta, kasih gitu ya. Kalaupun mau ending sebetulnya pun kalau bisa tuh jangan ada hal-hal yang membuat kita jadi hati kita tuh tersakiti ya, gitu. Semua bisa dibicarakan baik-baik. Karena aku pernah di titik itu, guys, gitu. Jadi buat Dena, aku bikin vlog kali ini bukan pengen membuat Dena jadi kayak sedih lagi, karena aku lihat juga di Instagram Dena udah mulai kerja, ya kan, udah bisa menatap masa depan lah, sama anak-anak juga quality time-nya kan pasti jauh lebih luar biasa itu. Karena kan kalian cuma berempat aja nih berarti sekarang ya. Meskipun suami masih pulang kan gitu. Tapi situasi kan pasti agak berbeda. Dan anak-anak aku yakin anak-anak meskipun bocah ya pasti udah tahu kan sedikit-sedikit gitu. Nah, Dena harus kuat. Betul. Karena aku tahu banget ya gimana rasanya kita kehilangan separuh dari soulmate itu ya. Yang kita harapkan bisa membesarkan anak-anak ini sampai mereka mandiri, ya nggak sih? Itu harapan gitu. Jadi sorry banget Dena kalau aku nanya gitu, karena penting nih buat viewers bahwa se-complicated apapun ya pada saat proses bercerai, kita harus ada satu yang healing gitu, ya kan? Kalau mau kebawa emosi sama harga diri mah rasanya ya kan, tapi ada anak gitu kan. Betul. Kita harus memprioritaskan anak ketimbang harga diri kita sekalipun, bener nggak sih? Kalau perempuan tuh udah harga diri nggak penting, yang penting anak gue, ya nggak sih? Memang ya kan? Apa ya, mungkin komentar banyak orang yang mungkin nggak tahu apa yang terjadi di kehidupan aku, pasti udahlah diturunin egonya, dipikirnya ini hanya masalah biasa gitu loh, tapi enggak, itu bukan masalah biasa, ini sesuatu hal yang memang sudah aku toleransi bertahun-tahun gitu, yang memang mengenai komitmen lah, yang aku butuhkan itu aku bukan sekedar yang kayak aku nggak penting ya Kak, materi apa gitu, aku nggak penting gitu loh, yang penting aku udah punya anak-anak, dan apalagi sekarang alhamdulillahnya aku dikasih kesempatan untuk bekerja lagi gitu. Terus aku kepengen hubungan rumah tangga tuh ya sesimpel itu, sesimpel bisa berkomitmen, ada keterbukaan, kejujuran, itu kan penting banget ya gitu. Dan kita bisa saling sharing lah. Kalau di sini aku ngerasanya aku lonely banget loh, lonely, aku nggak bisa sharing, ngobrol sama anak cuman perkara bayaran sekolah nih, bayaran sekolah mesti sekian udah. Tapi yang dimana dulu ya, aku tuh almost every day ceritain, tadi Dedek begini loh, ini begini loh, dan kita tuh tektok, maksudnya gini gitu, kayaknya nyambung kita banget nyambung, dan kita excited banget untuk membesarkan anak tuh. Terus gimana? Terus dikirimin foto, iya itu kayaknya it happens like that gitu loh Kak. Itu perkawinan sampai tahun keberapa tuh? Sampai tahun 1, sampai pokoknya berubah itu semenjak 3 tahun terakhir ya, gitu loh. Jadi buat aku tuh kita tuh dalam fase yang kita tuh fine aja. Jadi kalau dari dia bilang kita udah nggak harmonis semenjak punya anak, semenjak saya punya anak tuh berarti 7 tahun yang lalu loh, yang kembar kan masa sih, yang enggak lah. Kita 7 tahun yang lalu tuh kita lagi happy-happynya punya anak. Saya nggak pernah baby blues loh, saya nggak pernah gitu loh. Kan kata dia, saya baby blues, saya emosionalnya labil. Oh no, I'm not gitu loh. Kayak saya happy kok walaupun punya kembar, tapi ya banyak yang bantuin segala macem. Punya gitu. support system yang luar biasa gitu. ya. Pada saat itu memang
bisa nggak pakai babysitter, ternyata nggak sanggup, akhirnya ya udahlah hire babysitter karena aku juga di rumah kan gitu loh. Ternyata repot juga kalau nggak pakai gitu. Zaman sekarang anaknya udah aktif ya, udah nggak kayak zaman Eke. Nggak, tapi Dena, setelah Dena mengeluarkan ide bahwa kita berdamai, ada nggak perubahan dari suami ya? Ini kan masih suami lah ya, kan belum suami, putusan betul, ya. Maksudnya ada nggak dia melihat Dena dengan perspektif yang berbeda? Karena ini kan ide berarti dari Dena kan untuk menyudahi perseteruan yang di media, karena sebenarnya nggak penting juga ya gitu. Kasihan anak-anak karena jejak digital, apalagi zaman sekarang kan nggak bakal bisa hilang. Anak akan confuse, belum kalau dia sekolah nanti. Nah, ada nggak perubahan dari sikap dia setelah Dena, aduh deh kita damai aja semua hal gitu? Perubahan sikap, bingung ya ngomongnya gimana. Kita berusaha untuk kayaknya fine aja. Kalau di rumah, terus kalau misalnya memang kita ada waktu untuk pergi, kita pergi buat anak ya gitu loh. Kayaknya kita pergi as a family gitu loh. Kita lakukan itulah gitu loh. Jadi tapi selebihnya ya enggak. Tetap seperti biasanya. Ya. Jadi nggak ada pembicaraan apapun. Jadi kalau pergi satu mobil nggak ngobrol? Enggak. Oh, anak-anak nggak, misalkan nggak bingung gitu, situasi kan awkward banget ya? Ya kan, maksudnya mama papanya diam aja. Ngobrolnya hal yang general aja. Aku aja begitu divorce kabur dari rumah itu, takut keinget-ingetnya baru setelah 9 tahun berani loh untuk menempati rumah itu lagi. Ngilangin, bener loh, karena perempuan itu pakai hati. Pakai hati, betul. Itu gimana tuh? Misalnya melepas dia pergi, yang dulu mungkin cipika-cipiki, terus itu gimana rasanya? Lama-lama kebiasa sih, lama-lama terbiasa. Memang awalnya kan gitu. Aku tuh kalau dia mau pergi, aku pengennya dia pamitan kan, gitu. Aku pergi ya, terus dia peluk, dia cium gitu. Itu kayak aku tuh ke boost up energi level aku tuh langsung tinggi. Ya karena cinta. Iya, karena buat sampai malam gitu loh. Jadi kalau dia nggak sampai peluk aku, ya aku nggak dipeluk deh, gini-gini. Aku tuh bisa semanja itulah, let's say gitu ya. Nah tapi lama-lama ya aku udah kebiasa. Tapi itulah hidup ya. Nggak pernah ada yang abadi loh guys. Betul. Yang abadi itu pertama cintanya Allah kepada kita. Betul. Cintanya ibu kita kepada kita. Betul. Nah jadi akhirnya setelah semua ini terjadi gitu, menurut seorang Dena, apa sih arti cinta di titik ini? Karena kan cinta itu jadi kayak luas ya definisinya. Menurut aku kayaknya kalau kata mamaku bilang tuh kamu tuh terlalu mencintai. Gitu. Menurut mamaku nih ya. Jadi mungkin karena itu tuh katanya gitu kan, kamu tuh terlalu mencintai. Jadinya kamu tuh harus mempunyai pasangan yang kayaknya mencintai kamu. Jangan kamu yang mencintai dia. Karena apa? Kalau di pasangan kamu mencintai kamu, dia untuk melakukan hal sesuatu apapun, dia pasti akan inget ke kamu. Nah, aku tuh jadi bingung nih kalau ditanya definisi cinta ya. Tapi kan pasti dia dulu pernah mencintai, sama seperti Dena mencintai. Kalau nggak kan nggak mungkin ada 3 anak. Betul. Dan rezeki ya nggak mungkin datang ya bertubi-tubi kalau dalam satu keluarga yang sebenarnya tidak berdasarkan cinta yang tulus, ya nggak sih? Iya betul sih. Betul. Nah terus gimana dong? Karena cinta mungkin aku melahirkan 3 buah hati itu kali ya, dari pernikahan kita itu kali ya, cinta aku dengan dia. Gitu. Tapi kalau dalam kedepannya kan pasti harus ada cinta yang lain kan. Gitu. Nah memaknai cinta itu bagaimana? Kan kita berarti kan harus realistis, benar nggak sih? Kalau sekarang sih aku lagi tidak mencari cinta itu. Yakin? Saat ini enggak ya, karena cinta aku sekarang fokusnya untuk di anak-anak, gitu, untuk di anak-anak, dan aku lagi mau fokus untuk bekerja, gitu, karena kayaknya dengan bekerja aku jadi punya kekuatan nih, Kak, jujur banget gitu, jadi punya kekuatan, karena dulu sebelumnya kan aku nggak boleh bekerja, gitu, jadi semenjak aku menikah aku nggak boleh bekerja nih, gitu, berhenti bekerja, karena memang kita fokusnya kita pengen membangun keluarga, gitu. Nah pada saat memang anak-anak sudah besar, aku juga udah beberapa kali aku pengen kerja ya, tapi memang ada beberapa kesempatan
kayaknya ditolak sama beliau gitu. Ah enggak lah, itu waktunya gini gitu. Jadi akhirnya pada saat sekarang udahlah aku langsung ambil aja kesempatan itu gitu. Dan ternyata kerja itu membuat kita jauh lebih optimis ya. Yes, betul. Karena kan akhirnya kita membina network, bukan membina hubungan ya, maksudnya membina network, dunia lebih luas ya kan. Kemudian kita lebih percaya diri ya nggak sih? Benar. Iya nggak? Menjadi dan apalagi mendistract attention kita. Iya betul. Jadi kalau malam-malam sedih-sedih udah nggak ada lagi ya, pulang udah capek lah ya. Udah capek. Udah ya capek kan? tidur, dan besok gua kerja lagi. Iya, Oh iya benar. benar. Oh jadi intinya sekarang berarti sudah bisa rilis cinta itu bahwa kepada suami, kan berarti kan kita harus realistis ya. Berarti cinta itu udah nggak ada sama sekali. Apa Sudah gimana? tidak terlalu mencintai. Kan memang kata pepatah bilang jangan terlalu mencintai seseorang terlalu berlebih, bener kan? Karena kita harus mencintai sama Tuhan gitu. Iya. Nah mungkin bener, mungkin karena aku terlalu mencintai akhirnya rasa memiliki aku begitu besar. Gitu. Jadi itu disadari ya sama Dena ya? Disadari. Jadi kalau aku ditanya soal sayang, soal cinta, wah aku udah bisa. Kayaknya emosional aku langsung kepancing gitu Kak. Jadi susah banget sih. Sabar Dena, aku juga dulu gitu, bucin. Iya, bucinnya ya Allah, overdosis. Tapi kayaknya pembelajarannya adalah cowok itu, ini bukan ngajarin ibu-ibu ya, cowok itu kalau terlalu melihat kita mencintai sampai gitu ya, malah kabur. Iya nggak sih? Jadi terus malah jadi kayaknya kayak seenaknya nggak sih? Iya, jadi kita nih harus menghargai diri kita dulu sendiri. Betul banget. Mencintai banget diri kita dulu sendiri. Nah setelah itu baru ya sisanya baru memang pasangan itu soalnya bisa ada bisa enggak loh. Percaya nggak sih? Kecuali memang nanti Allah memberikan cinta yang benar-benar sampai di akhirat. Nah itu kita nggak ada yang tahu tuh. Soalnya ternyata jodoh ada expired guys. Nah Dena harus semangat. Aku juga dulu begitu kalau nyeritain tentang perkawinan selalu mengeluarkan air mata. Sekarang tapi udah alhamdulillah itu karena kebiasaan kali ya. Aku nggak mau dilihat nangis gitu. Nggak apa-apa. Kuat. Jadi guys nih buat ibu-ibu, step-stepnya Dena udah cerita. Pertama kita harus berdamai dulu dengan diri sendiri, ya kan? Bener nggak sih? Betul, ya. Boleh cerita nggak rasanya gimana setelah akhirnya sudah damai, nggak ada lagi tuh perang-perang statement, rasanya gimana tuh? Lega banget. Terus akhirnya kan jadinya, aduh Kak aku malu banget gitu kan. Kayaknya udah malu, kayaknya aku merasa di pojokan, merasa mungkin orang bilang kayak terzolimi gitu. Aku pikir aku udah sampai titik terendah gitu. Ternyata ada lagi nih yang kayaknya terendah lagi begitu. Keluar foto, keluar video, wah itu kayaknya aku kayak apa aku hancurnya gitu kan. Ya ampun, aku sampai kok bisa ada video itu gitu kan. Udahlah, aku tuh ini banget, shock banget lah gitu loh. Aku bisa mengadunya sama siapa ya? Sama Tuhan, sama Mama. Udah itu aja dua yang tempat aku mengadu gitu kan. Mamaku juga sampai gemeteran gitu. Kenapa kok bisa sampai begini teh? Ya ampun, anak mama kok sampai diperlakukan seperti ini. Wah itu kan karena aku tuh denger mamaku begitu tuh. Ya pasti ya. Kita guilty feeling juga ya. Aku tuh mendingan udah mama jangan kayak gitu. Itu hancur banget deh. Denger mamaku tuh ngomong, kok bisa sih ada orang yang tega gini sama anak mama. Apalagi mamaku kan single mother ya, udah lama ditinggalin papa gitu. Jadi itu buat aku tuh harus nggak bisa nih. Aku nggak mau bikin mamaku sedih gitu kan. Pasti. Kenapa mamaku sampai seperti ini gitu. Udah mama jangan sedih, tenang udah yuk. Kita harus bukannya kita harus lawan ya, tapi kita harus bangkit. Betul. Udah yuk, udah lupain aja. Anggap aja mungkin Tuhan lagi sayang sama aku, Tuhan lagi nunjukin ke aku. Memang aku harus mengambil sikap, ya kan. Maksudnya kalau hidup aku nggak bisa lagi seperti ini, aku bilang gitu. Gitu sih Kak. Iya, jadi memang guys yang namanya perpisahan itu paling sulit karena apa? Ada anak. Kemudian kalaupun ada permasalahan itu bisa lebih complicated kalau memang ternyata yang menyelesaikan bukan cuma berdua ya, ada banyak pihak-pihak pasti betul, ya. Itu memang ujiannya di situ ya guys. Jadi yang namanya perseteruan antara suami istri pada saat proses cerai itu pasti ada. Iya. Itu adalah konsekuensi. Iya betul. Apalagi public figure. Orang tuh kepo.
Ya nggak sih, kita nggak bikin statement aja mereka mereka-reka, ya kan? Jadi alhamdulillah kalau aku sih salut ya sama Dena, akhirnya bisa melewati itu semua. Tidak ada pemenang ya, yang paling penting itu, benar nggak sih? Benar sih. Kalaupun itu hasil akhirnya seperti apa nanti ya hasilnya, tapi yang paling penting kan sudah berjuang, sudah berusaha untuk membela diri juga kemarin, dan itu aku rasa juga nggak perlu inilah ditanya sama netizen siapa yang benar siapa yang salah, karena dalam perceraian itu pasti semuanya ada yang benar ada yang salah ya, that's life. Jadi Dena kedepannya nih kan anak-anak masih kecil-kecil banget, pernah nggak ada mereka ngerasa kenapa sih mama sama papa, berarti kan nggak satu kamar ya, mohon maaf ya. Pasti mereka notice dong. Terus gimana jawabnya tuh? Memang pokoknya kamar sih memang tersedia. Jadi anytime dia pulang ya dia pasti akan stay di kamar itu. Terus memang kita rumahnya kamar semua di atas, di lantai 2 gitu. Jadi pada saat dia pulang, yang jatah tidur sama dia itu pasti yang dede, yang kecil, karena yang paling deket lah sama dia, yang cowok ya. Yang cowok. Nah yang kembar tidur sama aku gitu. Jadi so far sih kita fine aja ya. Kalau misalnya papanya lagi pulangnya malam gitu ya, udah nanti dede ya aku tidur berempat gitu. Jadi kita udah begitu aja. Kalau misalnya oh aku pulang jam sekian, dede aku angkut gitu, jadi ya udah gitu sih. Nah aku nggak tahu nih Kak, jadi pada saat aku sih udah siap-siap aja setelah proses nanti kita ketok palu, nanti gimana nih gitu kan, kayak menjelaskan ke anak-anak pada saat kita harus benar-benar separate tempat tinggal. Nah itu kan fase yang memang wah itu pasti akan bergejolak kan di antara kita berdua dan juga di anak-anak. Itu sih, itu paling yang lebih beratnya sih di situ. Karena kan kalau anak itu ngelihat ibunya ya. Kalau dia lihat hari-hari ibunya rapuh ya dia akan rapuh. Tapi gitu kalau dia lihat ibunya jauh lebih strong, pasti insya Allah anak-anak itu bisa adjust. Karena hidup itu adalah adjust. Aku waktu bercerai Feral tuh udah lumayan besar loh, 16 tahun. Atala 13 tahun, tapi terpukul juga. Jadi intinya aku salut sama Dena karena kita nggak boleh larut ya. Iya kan, dan kedepannya itu kan hanya teknis aja sih. Cuma untuk umur segitu kan Dena harus punya nih cara supaya mereka nggak merasa kehilangan bapaknya. Tapi kalau aku lihat udah nggak ada ini lagi ya, kalian berdua udah damai ya, udah nggak ada lagi hal-hal yang masih mau di iniin, nggak ada ya, udah nggak ada sih. Semoga nggak ada ya. Semua sudah terakomodir. Semua sudah Jadi tinggal berapa lama lagi ini? Sepertinya mungkin 3 atau 4 kali sidang lagi sih. Dan aku dengar dari pengacara aku kayaknya sidangnya bisa dipercepat, jadi kayak seminggu sekali. Ya mungkin sebelum akhir tahun ini mungkin sudah bisa putusan kali kalau tidak ada halangan. Jadi tahun 2022 tahun yang baru, ya kan, hidup dan spirit yang baru. Sekarang tiba waktunya aku membacakan ini, ada beberapa pertanyaan netizen. Pertanyaannya semua bagus-bagus loh, nggak ada hal yang seperti Dena khawatirkan. Dengan pemberitaan yang kemarin, nggak ada yang menganggap Dena bagaimana tuh, alhamdulillah nggak ada. Nih ya terbukti guys, aku buka open Q&A. Nah ini ada yang nanya. Dari Indira.Zafran, sekarang anak-anaknya diasuh sama siapa? Kan belum putusan ya Dena. Tapi permintaan Dena gimana? Sekarang anak-anak masih diasuh oleh kita berdua, masih bersama. Tapi memang di gugatan memang aku yang menuntut hak asuh anak. Kalau misalnya 3 hari di sini, 3 hari di sana itu kasihan, kayaknya kan terlalu kayak pingpong gitu ya. Takutnya terganggu sekolahnya atau segala macam. Jadi aku pikir sudah biar semua domisili utama tetap di aku, tapi kamu udah fokus kerja aja, aku bilang gitu. Gitu sih. Bener ya, sih? Bener. Seperti itu ya? Iya, karena kasihan anaknya, nanti gotong-gotong terus ya koper ya. Bener ya kan? Bingung nanti. Tapi yang paling penting aku senangnya apa? Ternyata dari pihak Jonathan sendiri juga udah oke ya dengan itu yang paling penting loh. Karena kalau bagi seorang perempuan yang penting bersama anak-anak. Pokoknya you are so lucky, artinya udah komit meskipun secara gentleman agreement itu sudah di approve, udah deh. Itu yang paling penting soalnya. Nah ini juga nih dari
Nikola Layul, Mbak Vena tolong tanyain anaknya dan kisah cintanya bagaimana. Lama nggak ngikutin karena ada di Taiwan. Oh ini dia orang Taiwan nih. Kisah cinta yang mana? Belum, yang baru belum ya. Tapi maksudnya emang belum bisa membuka diri ya untuk saat ini ya. Untuk saat ini enggak lah, belum. Tapi pasti banyak yang deketin kan, apalagi udah kerja. Dena tuh cantik banget loh guys, ini aslinya ya ampun. Nggak mau jadi artis? Hah? Enggak. Kenapa? Emang Dena dulu apa sih, model kan? Enggak, aku pegawai kantoran. Ah yang bener? Iya. Muka secantik ini nggak jadi model, nggak jadi artis sinetron? Enggak. Serius? Jadi ketemunya di mana sama Jonathan? Dulu aku tuh kerja di salah satu TV swasta. Oh. Jadi aku sales marketing di situ, terus aku Oh, megang iya? brand, kebetulan brand yang well known gitu. Terus dia pikir aku brand manager brand itu, karena pada saat syuting dia talentnya kayak blocking segmen gitulah gitu. Terus gitu dia pikir aku brand manager, terus kenalan, bla bla bla, dan dia nggak nyangka kalau aku ternyata marketing and sales TV gitu. Terus dia ngejar langsung dong. Ngejar, ya udahlah, deket aja sih. Jadi apa yang disukain? Boleh dong ya, memori sedikit ya. Apa yang disukain dari Jonathan pada saat itu? Pada saat itu kayaknya romantis ya. Oh. Romantis, terus kayaknya persistent gitu loh. Maksudnya ngejar tuh terus tiap hari. Sampai dapet. Pokoknya kayaknya tiap hari pengen ketemu. Terus tuh kan kayaknya kita gimana ya? Berbunga-bunga kayak jasnya aku ya. Oh itu tahun berapa ya berarti ya? Wah, tahun berapa ya? Aku merit aja 2012. Oh, berarti Pacaran 7 tahun. 2006 dong. Iya, Iya, sekitar wow, 2006. 2006. Pacaran lama banget Lama sih. banget. Ngapain sih pacaran lama-lama? Iya, dari umur 20-an Kak, aku sampai umur 28. Nggak, kenapa mesti lama? Emang pengen yakin banget he's the one gitu apa gimana sih sebenarnya seorang Dena? Nggak tahu ya, kita menjalani aja dulu, menjajaki. Terus kebetulan dia juga kan masih ada opung saat itu. Dia bilang, aku harus ngurusin opung dulu. Oh ya udah, I don't mind gitu. Kan aku juga lagi kerja gitu. Terus ya sudah, kita jalan mengalir aja. Nah ini ada pertanyaan dari Sinta Wison. Tips diet ala Kak Dena Fritzi. Waduh, nanti namanya Dena masih dipakai. Dena Fritzi. Masih dipakai kan nanti nih? Enggak, nanti enggak dipakai. Maunya dikenal sebagai Dena Devanka aja. Oh. Gimana tips diet nih? Soalnya langsing banget guys. Jadi kayaknya sekarang lagi rajin olahraga ya. Lagi mulai mulai rajin lagi. Ya utamanya sih pasti makan ya. Kayaknya nggak ada selain makanan deh. Kita harus jaga makan, no tepung, no gula. Ah udahlah. Pasti aku yang salah ini dong ngasihnya nih ya. Ini no tepung, no gula, aku kasih dia cake, ada kacangnya. Oh gitu, jadi sekarang pola makan. Pola makan, no gula, no tepung, apa ya? Pokoknya no minyak gitu. Wow, keren. Keren. Kenapa? Ini dalam rangka mau mencari jodoh apa gimana? Kok persiapan banget gitu? Udah gitu kadang aku tuh kurangin porsi makan banget. Maksudnya aku makan heboh tuh cuman 1 kali. Siang aja. Tapi kalau sore sama malam aku udah biasa aja makannya kayak udah kayak sayur. Nah, aku kalau buah kadang di pagi. Ini jus loh by the way. Iya, ini jus mangga no sugar, ya. Tapi Dena intinya sekarang sehat itu buat anak lah ya. Bukan buat siapa-siapa. Bukan buat penampilan atau apa. Gitu sih. Tapi kalau ini tentang jodoh nggak nyari ya. Nanti dulu deh, aku benar-benar pengen buat anak dulu. Aku percaya, kenapa? Karena kalau orang masih menangisi yang lalu, berarti dia masih belum move on. Wah nanti dia kesenengan. Oh iya, bukan berarti Eka 9 tahun gak move on ya. Tapi gak nangis juga kalau ngomongin mantan. Enggak, cuma artinya ya memang kita harus jaga kesehatan. Betul. Apalagi COVID, anak 3 pula. Kan masih panjang tuh perjalanan ya. Jadi intinya karir dulu ya. Mau jadi apa sih sekarang Dena? Career woman kah atau mau business woman? Iya pokoknya career woman lah. Jadi tetap pengen kerja sama orang? Iya, aku not into business sih. Aku kurang suka usaha gitu, enggak. Aku sukanya bekerja di dalam suatu company. Kenapa? Kayaknya lebih pasti, lebih enak, lebih nggak risky gitu ya. Iya betul. Ada gaji bulanan guys. Yes, betul. Nih, ada dari Vanisman, tips cantik ala Kak Dena tuh. Wah, ke Dokter Chen. Aduh Dokter Chen, coba kita di endorse lagi ya ibu-ibu ini ya.
Tuh, oh jadi gimana Dena? Maksudnya sekarang menganggap cantik itu apa sih gitu? Definisi beauty deh buat seorang Dena. Yang pasti Dengan apa yang sudah lewat, ya? kenapa aku nanya gini? Sorry aku potong. Karena kadang-kadang kita nih punya suami, kita merawat diri buat suami waktu masih menikah ya. Kok masih aja gagal ya? Kesalahan kita di mana ya guys? Apakah aku kurang cantik? Ada nggak sih rasa itu? Pasti, Bener, pastilah. insecure gitu Insecure gara-gara gitu, pasti. gue udah kayaknya udah mati-matian nih kesini. Kenapa dia masih kok nggak langgeng gitu ya? Iya nggak sih? Pasti sih, pasti ada ya terlintas begitu ya. Perempuan ya. Terus gimana tuh cara berpikir? Gimana ya? Akhirnya gue sekarang termotivasi harus lebih cantik gitu. Nggak. Bukan balas dendam nih berarti sekarang. Enggak sih. Nah, Apa dong? Nggak, maksudnya sekarang pengen cantik tuh kenapa gitu? Karena gini, awal-awalnya pada saat aku diet dan juga karena kalau pada saat kita diet kan otomatis kita rahangnya jadi kelihatan kan, gitu Oh, loh. iya, Jadi benar. rahang kelihatan, terus kayaknya lebih slim di muka lah segala macam. Tanpa kita perawatan juga kan udah lebih shaping gitu ya. Jadi intinya sekarang tuh cantik itu memang buat untuk diri sendiri Untuk diri karena penampilan sendiri. bekerja apalagi sama company. Iya. Kan first impression tuh orang harus packaging ya nggak mewakili perusahaan, bener nggak Bener, sih? bener. Jadi sekarang gimana rasanya? Orang kan pasti banyak tuh omongan, menghadapi omongan orang udah siap mental belum? Karena sebagai mohon maaf ya single parent itu wah harus lebih behave loh. Bener nggak Wah, sih? itu dia nih. Ya Awal-awal kan? tuh aku tuh takut banget. Aku nanya ke beberapa teman aku yang statusnya sudah berubah Iya. gitu kan. Terus ya mereka memberikan aku motivasi lah, enggak lah, jangan takut lah segala macam gitu. Terus aku pikir tadinya aku tuh takut banget. Aku tuh beberapa bulan sebelumnya aja sebelum aku masukin gugatan, aku tuh bilang nih sama suami, terus nanti gimana? Aku ngurus anak-anak bagaimana? Ini bagaimana? Jadi semua pertanyaan itu aku lontarkan ke dia karena itu dia ketakutan aku gitu loh. Jadi pada saat aku sudah bekerja, mungkin kayaknya Tuhan kasih aku kekuatan itu dan kayaknya perlahan-lahan aku udah mulai bangkit. Dan udahlah, ayolah bisa lah. Terus keluarga, support system, teman-teman, sahabat juga support. Ya udahlah, nggak apa-apa, ayo bisa kok gitu loh. Gitu sih Kak. Jadi intinya pokoknya adjusting ya terhadap nanti bukan gelar ya nih ya sebetulnya. Iya. Ini adalah status baru yang memang harus kita jaga bener. Nah, kedepannya gimana nih Dena? Kan kalau misalkan dapat jodoh lagi dari Allah gitu, kira-kira mau yang kayak apa? Ini standar sih pertanyaan. Aduh, gimana ya? Pasti dong punya angan-angan dengan kesalahan atau ya kan pasti ada pembelajaran lah. Nggak mungkin perceraian itu kan karena seseorang aja, pasti ada kontribusi kita kan. Iya. Harus kita sadari lah. Nah kedepannya kalau gue punya suami lagi apa gue nggak mau terlalu mencintai, apa nggak mau terlalu cemburuan, apa kan pasti ada tuh evaluasi diri kemarin kan. Yang pastinya harus sayang sama orang tua aku, untuk mama aku, ke anak-anak aku. Itu pasti yang utama tuh. Karena setelah itu pastinya mencintai aku, menerima apa adanya, berkomitmen, bisa jujur, kita saling terbuka, terus kemudian kita apa ya Kak? Yang paling penting sih kita saling membangun kepercayaan gitu loh. Karena dengan kita saling percaya dan komitmen tuh penting banget sih buat aku. Jadi kalau mau ngapa-ngapain inget gitu loh, ya kan? Kalau sekarang kan kok nggak inget anak sih, kok nggak inget ini sih, aku kan jadinya kayak gitu terus ya, gitu. Jadi refleksinya seperti itu. Ya itulah mungkin karena akhirnya dikasih alasan ini itu yang kayaknya nggak masuk akal buat aku. Jadi ya udahlah, lebih baik kita lepaskan. Jadi intinya ada pepatah mengatakan, jadi yang namanya berumah tangga itu faktornya banyak banget ya. Banyak banget. Boleh nggak dikasih nih buat ibu-ibu? Gimana caranya kita untuk bisa membuat diri kita itu lebih tegar ya? Karena sekali lagi kalau di keluarga itu posisi istri dan ibu kan memegang peranan penting Ya. kan. Mungkin bisa dibagi nggak? Meskipun kegagalan pernikahan bukan berarti kita nggak bisa sharing sama orang kan. Iya, iya. Gitu. Boleh Den.
Buat ibu-ibu yang di luar sana, mungkin yang banyak ya yang DM ke aku juga mengalami hal yang serupa dengan aku, yang mungkin akan menjadi single mom, yang punya anak mungkin lebih dari satu seperti aku gitu. Kamu nggak sendiri gitu, karena aku juga mengalami hal seperti ini gitu. Kalau kamu bisa bekerja, ya bekerjalah gitu loh. Karena dengan hal itu membuat kita juga independen dalam materi. Kita kan tidak akan pernah tahu nantinya kedepannya seperti apa gitu. Dan hidup ini kita tidak bisa dipungkiri, pasti kita butuh materi, betul kan gitu loh. Dan untuk anak-anak, aku merasa aku harus siap. Aku harus siap untuk memberikan mereka tabungan, untuk memberikan mereka kehidupan yang layak. Dan kegagalan dalam pernikahan ini buat aku menjadi suatu pembelajaran dan juga fase kehidupan. Kalau dilihat sebel gak, kesel gak? Oh ya pastilah gitu loh. Karena ini sesuatu yang tidak pernah aku harapkan. Wah, mimpi pun gak ya? Enggak, mimpi pun enggak. Aku mimpinya itu bener-bener yang kayaknya kayak di sinetron lah, mungkin kayak di film-film deh gitu, kayaknya sampai kakek nenek segala macem, idealnya seperti itu. Tapi ya mau bagaimana lagi gitu loh, kalau memang hal ini harus terjadi, aku sudah habis toleransi, sudah habis kesabaran, jadi ya sudah lebih baik apa salahnya kita mencoba untuk co-parenting gitu kan. Jadi kalaupun kita bisa bekerja sama untuk membesarkan anak dengan cara kita berpisah, mungkin kita bisa lebih baik, kita tidak cekcok gitu kan. Mungkin dengan cara seperti ini lebih damai dua-duanya. Iya, gitu sih. meskipun melepaskan orang yang paling kita cintai itu nggak gampang ya. Betul. Jadi di titik ini sekarang apa yang ingin disampaikan buat anak-anak ya? Triple Z ini adalah pemberian dari Allah yang harus benar-benar dijaga. Dibesarkan. Untuk Abang Zek, Kakak Zoe, dan juga Ade Zayan, Mama Dena sayang banget. Sampai sekarang tuh masih suka manggilnya Mama Dena. Kenapa? Dan suka pakai manggil tuh nama ada namanya. lengkap, Mama Dena atau Papa Ijong gitu. Pokoknya mau sampai kapanpun Mama Dena dan Papa Ijong akan selalu menjadi mama papanya kalian. Kalian akan selalu di hati kita berdua. Jangan sampai sedih. Apapun itu kita akan selalu ada buat abang, kakak, dede. Kita sama-sama ya sayang ya, saling menyayangi, saling mencintai. Pokoknya I love you. Aku yang mau nangis loh guys, karena itulah ibu ya. Tapi biar gimana pun aku juga pengen Dena mengucapkan sesuatu buat Ijong ya, karena biar gimana pun sudah mengisi hari-harinya Dena, pahit, manis, that's life gitu ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan sama Ijong yang mungkin kalau di rumah kayaknya nggak proper disampaikan, tapi ya nggak ada salahnya kita juga memberikan semangat buat Ijong, karena aku yakin dia juga pasti sebagai bapak ya. Tetap juga ingin memberikan yang terbaik buat anak-anak dan harus bisa bekerja sama dengan Dena untuk membesarkan, karena ini ada amanah ya gitu. Untuk Papa Bear, papanya anak-anak, makasih buat semuanya selama ini udah baik sama aku, sudah memberikan aku kehidupan yang layak, sudah memberikan 3 anak yang luar biasa, sudah memberikan kebahagiaan buat aku dan juga anak-anak. Kita liburan bersama, kita tertawa bersama. Apapun itu kesedihan, aku anggap itu sebagai fase kehidupan yang memang harus kita jalanin. Yang penting aku mau kita melihat ke depannya. Aku kepengen kamu bahagia dengan kehidupan kamu yang berikutnya, dan semoga kamu juga berharap yang sama untuk aku dan juga anak-anak. Semoga kamu juga mendukung untuk adanya pintu kebahagiaan yang lain untuk aku. Gitu aja sih. Amin. Dan yang paling penting nih terakhir buat mamanya Dena, siapa namanya? Kita manggilnya Emma sih. Oh, Emma. Kayak grandma gitu. Oh, Emma grandma yang selalu setia setiap saat pasti ya dalam suka dan duka. Ada yang nggak ingin disampaikan di Vena Melinda Channel untuk Emma tersayang?
Emma, Mama jangan sedih ya. Aku tahu Mama paling sudah pernah kehilangan sudah pernah mengalami perceraian di kakak aku yang pertama, yang sekarang sudah almarhum. Akhirnya kakakku menikah lagi dan akhirnya mendapatkan kebahagiaan dengan istri keduanya, dan akhirnya baru bahagia sudah dipanggil sama Yang Kuasa. Jadi di saat ini mungkin anak Mama, aku harus mengalami hal yang serupa, yaitu harus mengalami perceraian. Tapi Mama jangan khawatir karena Teteh akan tetap membahagiakan Mama. Cucu-cucu Mama juga pasti tahu kan, Mama akan selalu menyayangi dan juga mencintai Emma. Karena di Triple Z ini Emma cuma satu-satunya nenek, karena dari pihak papanya udah nggak ada kakek nenek gitu. Jadi luar biasa lah Emma buat anak-anak aku, Kak, gitu. Jadi nggak apa-apa ya, Mah, kita sama-sama menjadi wanita yang strong. Alhamdulillah guys, ini yang aku tunggu, bahwa di antara kepedihan kehidupan kita pasti ada banyak sekali pembelajaran hidup, dan itu harganya mahal sekali. Betul. Karena nggak setiap orang terpilih sama Allah untuk mengalami hal-hal yang mungkin kalau kita mengalami hal seperti Dena, seperti saya mengalami perceraian, itu pasti banyak banget tanda-tanda kasih sayang Allah kepada kita. Artinya kita harus lebih dekat sama Allah, karena hanya Allah yang bisa membimbing kita ke arah yang lebih baik. Apapun permasalahannya, Allah adalah cinta pertama kita, benar nggak? Kedua adalah orang tua. Jadi sekali lagi Dena, thank you banget. Terima kasih. Semangat ya. You, Karena aku yakin Dena ini perempuan yang kuat, dan sudah dikasih 3 anak, harusnya lebih kuat dari hari ke hari demi anak-anak Triple Z itu. So guys, inilah vlog kita kali ini. Banyak banget pembelajaran hidup, dan aku salut banget sama Dena, di usia muda sudah bisa melewati segala permasalahan hidup dan lebih optimis lagi. Jadi buat kalian nih ibu-ibu, jangan patah semangat, tetap produktif, tetap semangat menjalani kehidupan. Jangan lupa untuk apa? Nonton Vena Melinda Channel. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bye. Bye.